Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aini, NIM E2019-2223, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan kembali menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, yang mana beliau sebelumnya telah membahas mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Apa sih ekonomi dua sektor? Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, di mana pada perekonomian ini pemerintah tidak ikut campur baik dalam transaksi-transaksi luar negeri, pemungutan pajak, pengeluaran konsumsi pemerintah dan sebagainya, serta tidak mengenal hubungan dunia luar, misal dalam bentuk ekspor dan impor atau investasi luar negeri. Perekonomian tertutup juga disebut dengan perekonomian sederhana. Mengapa bisa disebut dengan perekonomian sederhana? Karena merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Terdapat 4 aliran dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yakni membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan institusi keuangan. Investasi dan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional. Apa sih investasi? Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada suatu saat pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaannya dari fungsi investasi, di mana konvensional adalah fungsi investasi dalam ekonomi konvensional yang dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi konvensional, ketika suku bunga tinggi, maka seseorang ingin berinvestasi. Akan tetapi bila suku bunga rendah, maka produsen akan meminjam guna mengembangkan sektor real. Faktor penentu investasi. Terdapat 6 faktor dalam penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan akan keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara terjadi apabila yang pertama, pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.